Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal fisika, khususnya di topik tentang fluida guys ya. Jadi untuk worksheet yang pertama ini, as usual, please download on the link that I provide in the comment or in the descriptions below. Dan kita akan lihat langsung bagaimana soal dan pembahasannya guys. Oke, jadi kita akan bahas untuk bagian yang pertama ini ya guys ya, untuk bagian fluida. Basicnya itu kalian harus tahu tentang pressure dan rumus-rumusnya. Jadi nomor satu ini sepertinya lebih ke arah review ya. Kita lihat guys, 50 kg women balance on one heel ya, one heel aja, pair of of a pair high heel shoes ya. If the heel is circular and has a radius, nah ini bentuknya bulat ya. What's the pressure does she exert on the floor? Jadi kita tahu bahwa rumusnya kan seperti ini ya. Force dibagi area. Nah, ini kamu harus cari force dari areanya. Sorry, maksudnya area dari lingkaran. Nah, force-nya itu 50 ya, kalikan 9,8 per, nah ini areanya dianggap lingkaran guys. Jadi ini pi r kuadrat ya. Jadi ini 50 kalikan 9,8 per, nah ini pi kalikan, nah ini R-nya harus dijadikan meter guys, jangan lupa. 0,8 kali 10 pangkat min 2, nanti dikuadrat guys. Ya. Nah, ini, if the heel is circular, oke. Ini berarti saya dapatkan hasilnya, kamu boleh hitung pakai kalkulator, saya dapetin 6,23 kali 10 pangkat 6 PA guys ya, Pascal artinya. Ini jawaban untuk yang nomor satunya guys ya. Ini dengan asumsi bahwa totalnya apa yang saya hitung ini hanya satu ya. Balance on one heel itu maksudnya mungkin saya anggap satu ya. Dia pakai satu seperti ini gitu ya. Kalau dia berdiri di dua ya, kamu harus kalikan dua areanya seperti itu. Ya, ini dengan saya mengartikan asumsinya ini one heel itu artinya dia pakainya satu aja seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 2. The surface of the water in the storage tank is 30 meter above the water faucet ya in the kitchen of the house. Calculate the difference pressure. Nah, difference pressure ini ya kalau ada ketinggian kamu boleh menggunakan formula ini guys ya. Jadi difference pressure itu density kali gravity kalikan height-nya. Di sini dianggap bahwa air 1000 density-nya, kalau gravitational acceleration itu 9,8 dan height itu 30. Nanti kalian akan dapatkan ini 294,000 Pascal. Ini adalah perbedaan tekanannya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2-nya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 3. Nah, ini soal nomor ketiga ini adalah tentang perbandingan massa jenis guys, yaitu planet Saturnus dengan planet Bumi. Dimana kalau kamu perhatikan di sini ya, kita anggap bahwa planet itu, kedua planet ini berbentuk lingkaran sempurna. Nah, jadi untuk bagian yang A, menghitung mean density, kamu harus menghitung dulu volume si Saturnus. Ini adalah 4/3 pi R pangkat 3. 4/3. Nah, pi R-nya itu berapa tuh Saturnusnya? 58,200. Nah, ini kalikan 1000 meter ya. Jangan lupa. Nanti saya dapatkan nilainya adalah 8,26 kali 10 pangkat 23. Nah, please guys, sekali lagi boleh di cross check ya. Kalau misalkan saya ada salah ngitung, tolong diralat. Jadi untuk mean density ini adalah rumusnya seperti ini guys. Mass dibagikan dengan volumenya. 5,7 kali 10 pangkat 26 per 8,26 kali 10 pangkat 23. Jadi mean density buat si Saturn itu adalah sekitar, saya dapetin 689,9 kilogram per meter kubik. Bagaimana dengan yang bumi? Yang bumi ini, yang ditanya di B ini, dia nanyanya adalah mass, Earth's mass. Berarti ya kita harus, ya mass itu intinya adalah nanti density kalikan dengan volumenya. Nah, mass, density-nya itu adalah berapa guys? Density-nya itu 5510, kamu kalikan dengan volume. Ini dianggap lingkaran sempurna ya, 4/3 pi. Nah, R-nya ini 6371. Tambahin dulu guys ya. Kok tambahin kali 1000 dulu. Ya, karena satuannya diubah. Pangkat 3. Hasilnya saya dapetin nilainya di sini itu sekitar 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram guys. Jadi ini adalah jawaban untuk mass of the Earth. Nah, kalau kamu perhatikan, sebetulnya massa Earth, massa bumi itu lebih kecil dibanding Saturnus, ya. Tapi ternyata Saturnus itu volumenya tuh besar sekali, ya, sehingga menyebabkan density dia itu sangat kecil dibandingkan bumi. Bumi itu density-nya itu 5510 loh, ya. Sedangkan Saturnus itu hanya 689 atau 690 lah, ya, mentok-mentok.
Nah, bagaimana comparison di C yang kamu bisa lihat ya, what does this suggest about the composition of the Earth compare with Saturn ya? Saturn, ya kamu bisa bilang kan, less dense compare to Earth gitu ya. Ini ya komposisinya, Saturn ya lebih banyak eh, substance atau ya terdiri dari gas ya seperti ini ya. Kan gas itu kan memang density-nya cenderung lebih ini ya. Saturn apa ya? Ya mostly uh, consists of gas. Beda dengan Earth ya, kamu tahu kan bumi itu kan terdiri dari ada lautan, ada batu-batuan seperti itu mineral sebagaimana kita tahu ya guys ya. Jadi memang density-nya itu sangat berbeda guys ya. Jadi bumi itu lebih solid materialnya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya untuk soal di nomor yang keempat. Nah, soal nomor 4 ini kamu diminta untuk menganalisa. Kita perhatikan soal nomor 4A. State the quantity represented by each symbol in these equations. Give its unit, name, and symbol. Jadi, ya ini sebenarnya rumus ini pernah kalian belajar pas SMP ya. Intinya ini pressure. Pressure, kalau yang ini density, yang ini adalah gravitational field strength ya, gravitational, kamu atau bilang acceleration itu juga boleh. Nah, yang H ini adalah depth ya. Di mana unit masing-masing ya, ini saya tulis kecil-kecil ya. Pressure itu unit SI-nya Pascal atau Newton per meter square. Density itu kilogram per meter cube. Acceleration ini meter per second square. Depth itu adalah meter guys. Nah, use the equations to find the expression for Pascal in terms of SI base unit. Nah, ini jadi intinya Pascal itu setara dengan, kalau kamu kalikan ini semua, ini setara dengan kilogram meter pangkat min 1 S pangkat min 2. Ya, kalau kamu kalikan semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang yang C. This diagram shows a tank containing liquid of density bla bla bla. Kamu diminta ngitung apa sih nih? Nah, kamu diminta ngitung volume, mass, and weight ya. Kayaknya C ini cuma dikasih tahu datanya doang ya. Oke, kita ngitung yang bagian D ya. Calculate the volume, mass. Oke, kita hitung volume. Volume ya gampang. Volume tinggal kalikan 3,5 kali 4 kali 5 ya. Saya dapetin itu 70 meter kubik. Nah, bagaimana untuk yang mass? Nah, mass ini kamu harus hitung dari density kalikan dengan volume. Density-nya itu apa tuh guys? Density-nya 850 kalikan 70. Saya dapetin 500 kilogram. Nah, sedangkan untuk weight yaitu tinggal M kali G. Ya, kamu kalikan 9,8 nanti dapat hasilnya 583 100 Newton. Ya, dapat ya? Bagaimana untuk dengan yang E, guys? Untuk yang E, calculate the area of the base. Nah, untuk yang E ya gampang. Area of base-nya itu tinggal 3,5 kali 4,0. Jadi areanya di sini 14 meter square. Lalu F, calculate the pressure of the base. Nah, untuk menghitung pressure, di sini kamu force bagi area. Force-nya itu ambil yang 583 tadi, ya. 100 bagi 14. Jadi pressure-nya kita dapetin itu 41650 Pascal. Bagaimana kalau kita cross-check di G? Nah, check your answer using pakai formula yang ini, guys, yang kamu pelajarin di SMP juga, ya. Jadi sebetulnya pendekatannya kalau yang tadi sebelumnya kamu ngitung pakai rumus solid ya, rumus solid ini ya force dibagi area. Kalau yang ini rumus liquid. Nah, ini density-nya tadi berapa? 850. Gravitational-nya itu tadi 9,8 ya, ini ya. Depth-nya itu adalah 5, guys. Dan saya dapetin nilainya itu sama, guys, ternyata. Ya, ternyata sama, guys. Kita lihat lagi ya, guys ya. Yang bagian apa nih? Bagian G. Ini G udah. Terus apa lagi? Total pressure. Nah, untuk yang H, H ini sempat ditanya calculate the total pressure nih ya. Kamu bisa perhatikan ditanya adalah total pressure. Kalau P total ini sebetulnya adalah P atmosfer ditambah P yang hidrostatiknya. Jadi itu 101 ya. Berarti 101.000 kamu tambahin dengan 41650. Hasilnya di sini 142.650 Pascal, guys. Ini jawaban untuk di nomor 4-nya. Tapi ini belum selesai, karena kalau kalian cek, masih ada jawaban, pertanyaannya. Ya, di slide berikutnya. Silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Misalkan kalau kalian masih bingung, boleh langsung ditanyakan. Ya, kita lihat, nah ini, di bagian I dan J,
Nah, ini maksudnya change in pressure itu delta P ya. Delta P itu rumusnya adalah perbedaan tekanan kan, density G kalikan delta depth-nya. Nah, if you move upwards through the atmosphere, does atmospheric pressure increase or decrease? Jawabannya di sini adalah decrease. Kenapa? Karena oke, yang tadi rumus ini untuk J ya, sorry ya. Jadi ini decrease kenapa? Karena kalau kita semakin naik gunung, for example ya, ini ada gunung, tekanan kita yang menekan badan kita itu semakin lama semakin tidak ada. Jadi misalkan ya, contoh, di sini tekanannya itu 1 atmosferik. Kalau di sini mungkin 0,9 atm gitu ya. Nanti naik lagi 0,8. Jadi makin tinggi itu semakin berkurang seperti itu. Ya, karena lapisan udara yang menekan kita itu sudah semakin tipis. Kembali ke soal yang J. Nah, ini sekarang dia distance. Ini maksudnya dia makin dalam. Berarti ini tekanannya bertambah. Jadi ini 1000 kalikan 9,8 kalikan 5. Hasilnya di sini 49.000 Pascal. Ya, ini jawaban untuk yang bagian J-nya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor kelima. Nah, this diagram shows two identical wooden blocks A and B immersed in a tank of water. Each block is held in a position by a length of strings attached to the bottom of the tank. Each block, ya ini kalian bisa baca atau pause video ini untuk sambil lihat dulu ya. Nah, use the idea of density to explain why the blocks tends to float. Ini jawabannya adalah karena density dari kayunya ini yang dicelupkan itu ternyata lebih kecil daripada density si air itu. Jadi kalau densitinya si benda yang dicelupin lebih kecil, dia pasti akan cenderung untuk mengapung, floating. Ya, kalau dia lebih besar, densitinya dia akan cenderung untuk tenggelam seperti itu. Nah, kita lanjut ya. B, yang B itu diminta untuk ngitung apa? Weight. Berarti kita ngitung volume baloknya dulu ya. Block of wood-nya ini itu ukurannya ya 0,2 kali 0,2 kali 0,5. Kita dapetin 0,02 meter cube. Sedangkan untuk mencari mass-nya ini nanti seperti ini ya. 950 density-nya kalikan volumenya. Kita dapetin 19 kg. Sehingga nanti weight itu ya tinggal M kali G. Ya. 19 kali 9,8 nanti nih kalian hitung hasilnya adalah sekitar 186,2 Newton, guys. Nah, sekarang bagian C. Draw free body diagram. Ya, free body diagram itu ya kalian bisa gambar ini ada weight, ya. Jelas. Terus ada yang namanya upthrust force ini ya. Terus ada tension, mungkin ya ke bawah seperti ini, ya. Kemudian bagian D, ini saya bagian D bingung sih apa soalnya nih. Intinya upthrust force, terus kamu diminta menghitung pressure di upper surface dan nanti di lower surface-nya. Ya, upper surface itu adalah bagian di atas ya, saya kasih highlight warna kuning. Ini upper. Kalau yang lower itu yang warna oranye, nanti seperti ini. Nah, kita akan coba ngitung pelan-pelan. Yang pertama kita hitung dari tekanannya. Ya, pressure, ini rho GH ya, density kali gravity kali depth. Ini berarti 1000, ya sorry ya, saya ke bawah aja, 1000 kali gravity-nya itu 9,8, depth-nya 0,3. Jadi pressure-nya 2940. Sorry, tulisannya agak jelek ya. Ini 2940 Pascal. Nah, terus apa lagi? F. F itu yang ditanya adalah force-nya kan. Nah, ini tinggal P kali area. Nah, pressure-nya 2940. Area, nah ini areanya area bidang yang ditekan, yaitu areanya 0,2 kali 0,2 kebetulan. Jadi nilainya di sini 117,6 Newton arahnya ke bawah, guys ya. Jadi arahnya ke arah bawah. Ini kasih saya yang warna kuning ya. Arahnya ke bawah, maksudnya itu dia nekannya ke arah bawah ya. Ini force-nya ya. Nah, kamu perhatikan, saya akan hitung lagi yang bagian bawahnya, yaitu bagian G. Intinya hitung pressure-nya dulu. Nah, di sini 1000 kalikan 9,8. Nah, ini depth-nya itu kamu harus tambahin 50 cm. Berarti 0,3 tambah 0,5 jadi 0,8. Nah, di sini pressure-nya 7840 Pascal, guys ya. Semoga nggak salah nih. Jadi untuk ngitung force-nya itu density-nya kalikan A, area-nya. Jadi 7840 kali area-nya juga sama, 0,2 kali 0,2. Untuk nilai force-nya di sini kita dapetin 313,6 Newton. Dan kamu perhatikan, yang di bawah itu lebih besar nekennya. Apa yang terjadi kalau ada perbedaan tekanan?
perbedaan tekanan dan perbedaan gaya. Ini berarti bahwa gaya yang di bawah itu menekan ke atas, di mana kita itu yang dianggap adalah upthrust force. Itu U-nya 313,6 kurang 117,6. Jadi nilainya itu sekitar 196 Newton, guys. Ya. Jadi yang kamu gambar ini nih, yang tadi saya jelasin ini nih, yang warna hitam F, ini F upthrust sudah ini ya sudah dihitung bagi selisihnya gitu ya. Sebetulnya masing-masing ada di bagian atas ada gaya ke bawah, bagian bawahnya itu ada gaya ke atas. Tapi net force itu ke atas 196. Seperti itu, guys. Nah, di slide selanjutnya kita akan coba ngelihat bagian apa nih? Tensionnya. Nah, saya ulangin ya. Jadi ini ada boxnya nih, ya. Boxnya ini, ya. Ini saya ulangin lagi ya penjelasannya. Jadi tadi kan ada gaya tuh, gayanya tadi berapa yang ini 117, ini ada 117,6, yang dari bawah ke atas itu ada 313,6. Nah, selisihnya itu berarti kan menang yang bawah. Berarti ini anggap arahnya dari bawah ke atas kayak gini. Ya, ini yang disebut upthrust force yang selisihnya 196, ya. Kemudian ada weight. Weight ya, di sini juga ada weight ya, jelas weight, ada weight juga. Nah, weight-nya berapa? Weight-nya tadi kamu sudah hitung, jawabannya itu sekitar berapa itu weight-nya ya? Maaf, 186,2 ya. 186,2 Newton. Nah, ini kalau dibiarkan tidak ada talinya, dia akan coba kamu pikir deh. Kalau misalkan ini talinya saya hapus, birunya menang. Jadi, kalau kamu celupin kayu ini ke dalam air, terus kamu lepas, dia akan mengapung. Gimana caranya biar nggak lepas? Makanya dikasih tali. Nah, tali inilah yang mengimbangi dengan tension arahnya ke bawah. Di mana nilai tensionnya ini harus sebesar, ya ini, ya intinya tension tambah W sama dengan upthrust-nya. Jadi tensionnya itu tinggal selisihnya yaitu 9,8 Newton nilainya. Ya. Nah, bagaimana untuk menghitung yang J? Show that the upthrust of the water on the block B. Sekarang block B itu nilainya sama dengan blok A, cuma beda posisi. Nah, sebetulnya kamu teorinya harus menghitung dengan cara yang sama, tapi di sini saya ingin membuktikan rumus ya guys ya. Mungkin kamu udah diajarin bahwa upthrust force itu ada rumus cepatnya, ya. Kamu juga bisa catat ini ya. Jadi ini density fluidanya yaitu 1000 airnya, gravitational force field strength 9,8. Untuk volumenya ini adalah volume bendanya yang tercelup. Jadi ini adalah semua volumenya yang tercelup ke dalam airnya, ya. Di sini nanti kamu akan dapatkan nilainya juga sama, yaitu 196 Newton, guys, ya. Jadi ini terbukti sama, ya. Kalian boleh pakai rumus ini untuk menghitung jawabannya, guys, ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, the diagram shows a submarine and one of the forces acting on it. The submarine move at a constant depth and speed in the direction as shown ya below ya, kamu bisa perhatikan. Add labeled arrows to show the other three forces on the submarine. Jadi dia pasti punya yang namanya gaya berat, gaya upthrust, dan ada gaya drag atau friction seperti itu. Nah, ini label add-nya sudah ada. Nah, state two equations that shows the relationship between force. Dia bilang kan constant depth and speed. Itu berarti bahwa berlaku ini guys, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Berarti ini U sama dengan W, dan apa nih, drag-nya itu akan sama dengan thrust-nya, gaya dorong ke depannya. Kurang lebih seperti ini. Ya, oh ya nih perlu diperhatikan ada minusnya ya, sorry ya. Jadi ini boleh diperhatikan ada minusnya karena arahnya berbeda ya guys ya. Kita akan lanjut ke pembahasan bagian C-nya. Nah, untuk menghitung bagian C ini, kamu harus ngitung dulu mass-nya. Nah, mass-nya itu ya dengan cara density dikali volumenya. Ya, density dari seawater-nya itu 1030 ya, 1030 maksudnya. Kalikan volumenya 7100. Nah, ini nanti kamu kalikan dengan gravitational field strength-nya, nanti akan didapat nilainya sekitar 7,2. Atau ya pakai rumus yang tadi itu juga boleh ya, di mana U itu rumusnya juga seperti ini ya. Ya, nanti akan sama, dapatnya juga sama seperti ini guys. Ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini adalah sebuah apa nih ya? Alat ya.
untuk penelitian ya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari bahan. Ternyata material yang digunakan itu harus strong dan tough. Apa pengertian strong dan tough? Nah, di sini strong itu memerlukan gaya yang besar untuk mematahkannya, seperti itu kurang lebih. Sedangkan tough itu dalam fisika bisa berarti can deform plastically, atau can withstand with atau an impact atau force, ya, atau large amount of energy can be absorbed before fracture, seperti itu. Itu arti tough. Nah, sekarang diminta complete free body diagram. Nah, ini kan dia cenderung tenggelam ya, guys ya. Berarti kita bisa perhatikan ya, ini kamu harus gambar dengan scale, dengan skala. Jadi weight-nya itu lebih berat, jadi lebih panjang, ya, longer, ya. Kalau up thrust-nya sama drag-nya itu lebih kecil seperti itu, ya. Nah, ini kamu bisa perhatikan distance at steady speed, ya. At steady speed ya sebenarnya nanti weight itu akan diimbangi dengan U plus drag-nya, ya. Nah, ini resistive force itu artinya drag, yang bagian B yang keduanya. Jadi pertama-tama kamu ngitung weight-nya dulu mah gampang. Yang dihitung juga adalah up thrust force-nya. Rumusnya adalah demikian, guys ya. Jadi untuk weight tinggal M kali G, sedangkan untuk up thrust force kamu bisa menghitung dengan formula yang tadi saya berikan, guys. Ya. Nah, untuk resistive force itu artinya friction force atau drag friction-nya itu dihitung selisihnya aja, guys. Ya, hasilnya adalah demikian, guys. Semoga tidak salah. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA atau di kolom komentar. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan worksheet tentang fluida. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.